morning, everyone. Be thankful to our Lord for His mercy and blessing for us. So now, let's come to the Lord to praise and glorify Him. Let us sing a song, Alam Semesta Melukiskan Kebesaran Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih sebab atas berkat-Mu kami dapat kembali berkumpul di sini untuk mengikuti devotion pagi ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kiranya berkati kami. Tuhan, tutup bungkus lindungi kami agar kami jauh dari kuasa jahat dan kami dapat mendengar firman-Mu dengan fokus. Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat memuliakan nama-Mu lebih besar. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami mengakui segala kesalahan kami. Tolong sucikan kami dengan kasih-Mu ya Bapa, dengan curahan darah Kristus dan dengan api pembaharuan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Allah Tritunggal yang kami imani dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keadaan baik dan sehat ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan
Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Ulangan 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-25 dengan tema Allah yang Esa. Tujuan dari firman ini agar kita mengasihi Allah satu-satunya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Anak-anak, ada seorang laki-laki duduk termenung dalam kemahnya. Dia sudah tua, mukanya sudah berkerut, rambut serta janggutnya sudah putih. Orang tua itu amat sedih. Sementara anak-anak di luar sangat ramai. Ada yang memukul rebana, ada yang meniup nafiri. Laki-laki dan perempuan menari-nari. Mereka sangat senang sekali. Di hadapan mereka terbentang sungai Yordan. Di seberangnya terletak negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Negeri yang sudah dijanjikan Tuhan Allah kepada mereka. 40 tahun lamanya mereka merindukan tanah bahagia itu. Lalu, mengapa laki-laki tua itu begitu bersedih? Laki-laki tua itu yang tidak lain adalah Musa. Musa yang melayani bangsanya. Dan sekarang bangsanya sudah berada di perbatasan negeri yang bahagia itu. Hanya tinggal menyeberang saja. Tapi Musa tidak boleh masuk. Bangsa Israel boleh masuk bersenang-senang. Tetapi Musa sendiri harus tinggal di sini. Ia harus mati. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena Musa pernah tidak memberi hormat yang sepatutnya kepada Tuhan Allah. Sungguh berat hukuman itu bagi perasaan Musa. Musa yakin bahwa Tuhan Allah mengasihinya. Tiap-tiap hari dialaminya kasih Allah dalam hatinya. Kasih yang kokoh, yang menjadi pegangan, penghibur, dan kekuatan dalam hidupnya. Karena kasih itu, ia hidup, berani menghadapi segala kesukaran. Anak-anak, sejak kecil Tuhan Allah mengasihi Musa. Waktu ia masih bayi, ia tidak jadi dibunuh karena Musa ditaruh dalam sebuah keranjang di Sungai Nil. Itu karena kasih Tuhan. Kemudian dia diangkat menjadi putra raja di istana Firaun. Di sana ia belajar bagaimana memimpin suatu bangsa. Karena itu ia dapat memimpin bangsa Israel. Itulah kebijaksanaan Tuhan Allah. Nyatalah Tuhan Allah bukan Tuhan yang kejam, yang tak mengenal kasih. Ia seperti Bapa selalu mengasihi Musa. Bapa yang tak dapat dipaksa oleh anaknya. Bapa yang bijaksana, tahu apa yang baik untuk anaknya. Ia ingin sekali hidup dekat kepada bapanya itu. Anak-anak, Musa memanggil bangsa Israel di kaki Gunung Nebo. Datanglah bangsa Israel berduyun-duyun. Mereka begitu sedih. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Untuk terakhir kalinya, mereka mendengar suara pemimpinnya itu. Mereka mendengar Musa memperingatkan supaya senantiasa menurut kehendak Allah dan mengasihinya.
Mereka harus mengasihi Tuhan Allah yang esa itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ini adalah perintah. Dan apa yang menjadi perintah ini harus mereka perhatikan. Mereka bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Perintah ini haruslah mereka juga mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak mereka dan membicarakannya apabila mereka duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, bahkan apabila mereka berbaring dan apabila bangun. Perintah untuk mengasihi Allah yang esa. Lihatlah, mata Musa bersinar-sinar. Ia sangat bahagia. Diangkatnya tangannya dan diberkatinya mereka sambil bernyanyi-nyanyi memuji kebesaran Allah. Tuhan Allah ada di tengah bangsanya. Tuhanlah pemimpin agung bagi mereka. Begitulah perjalanan Musa yang terakhir. Perjalanan untuk menghadap kepada Tuhan Allahnya. Anak-anak, di atas puncak gunung Nebo itu, Musa berada di samping Tuhan Allah. Tuhan Allah memperlihatkan seluruh tanah bahagia itu kepadanya sebelum ia mati. Lebih dulu Musa melihatnya daripada bangsa Israel sendiri. Dari jauh, orang-orang Israel menatap sampai Musa hilang dari pandangan mereka. Seorang ayah meninggalkan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Anak-anak, berapa kali Musa mereka ancam, mereka hina dan caci maki. Bahkan hampir mereka bunuh. Tetapi Musa selalu setia, selalu sabar melayani bangsanya. Mereka insaf betapa besar kasihnya terhadap mereka itu. Karena mengasihi Tuhan Allahnya, barulah Musa juga bisa mengasihi orang yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Anak-anak mis, demikian juga dengan setiap kita. Ada tuntutan untuk hanya menyembah kepada Tuhan dan mengasihinya seperti Dia mengasihi kita. Penyembahan kepada Allah dan kesetiaan kepada Allah bisa ditempuh karena mengasihinya. Allah itu esa, Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Maka kasihilah Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini. Kita kembali bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.